Selamat malam kawan-kawan, Bapak Ibu semua. Melanjutkan PKM peningkatan kapasitas mandiri. Kali ini melanjutkan yaitu tentang pelaksanaan proyek perubahan dengan kegiatan awal yaitu penyusunan rencana kerja proyek perubahan. Nah, sebelumnya saya sudah mengupload di tayangan sebelumnya tentang dua proper. Yang pertama itu pembangunan berbasis SDGs desa, kemudian partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial pembangunan. Kemudian yang ketiga ini belum saya bahas karena ini ada dua variabel yaitu inklusi dan akuntabilitas. Jadi di segi teorinya ini agak cukup banyak ya. Kajian teorinya harus lumayan detail menjelaskan tentang inklusi dan tentang akuntabilitas. Ini saya lewati dulu. Ini saya ke proper yang keempat, proper isu sebagaimana surat Kepala BPSDM nomor 824. Itu isu yang keempat, proyek rencana kerja perubahannya itu penguatan kelembagaan BUMDes. Nah, ini saya sudah membuat contohnya. Ini strukturnya halaman sampul, kemudian kata pengantar. Kata pengantar ini sama dengan yang saya sajikan di tayangan sebelumnya, hanya beda di bagian redaksi isu saja. Nah, kawan-kawan nanti kalau misalnya memakai yang saya contohkan ini bisa dilakukan perubahan, penyesuaian sesuai dengan keyakinan yang lebih baik menurut teman-teman. Ini notulen rapat saya buat ya sebagai bukti bahwa kita dalam rangka menyusun rencana kerja proyek perubahan itu bersama dengan teman-teman yang lain itu satu tim, bahwa kita telah melakukan pembahasan. Jadi kegiatan itu diketahui secara bersama-sama dan siap dilakukan bersama-sama sampai dengan selesai. Nah, ini daftar isi dari RKPP itu yang pertama halaman sampul, kemudian kata pengantar, kemudian notulen rapat, kemudian daftar isi. Nah, pembahasannya itu yang A, gambaran umum kode desa dan BUM desa ya, dan kelembagaan. Lagi saja nggak apa-apa. Kemudian dilanjutkan dengan isian dasar pemikiran pemilihan isu. Kemudian yang berikutnya C, langkah fasilitasi penguatan kelembagaan badan usaha milik desa. Kemudian target akhir proyek perubahan. Kemudian penutup. Nah, ini gambaran umum desa dan kelembagaan desa. Gambaran umum desanya ini hanya menceritakan secara umum ya, tidak sejarahnya, ya hanya simpel-simpel saja yang secara umum gitu. Kemudian gambaran umum BUM desa, nama BUM desanya, kemudian alamat kantornya, alamat sekretariat ya, misalnya kalau nggak kantor ya sekretariat. Kemudian statusnya apakah maju, berkembang, status pemeringkatan. Kemudian unit usahanya apa saja yang sudah ada, yang sudah pernah diputuskan, tinggal ditulis saja di sini. Kemudian perdesnya, nomornya berapa ya, nomor titik-titik, tahun titik-titik. Kemudian susunan pengurus, direktur, sekretaris, bendahara. Kemudian modal awal, misalnya dari mana ini modal awalnya, berapa yang dimiliki. Kemudian penyertaan modal dari desa, misalnya ada beberapa kali ya, tahun 2020 atau tahun 2021 bisa dituliskan sebagai informasi. Kemudian dasar pemikiran isu, pemilihan isu, kawan-kawan bisa membuat isu atau menuliskan redaksi mengapa kawan-kawan itu memilih isu penguatan kelembagaan BUM desa untuk
dikerjakan sebagai proyek perubahan pada desa yang kawan-kawan tetapkan sebagai lokus. Nah, ini hanya kajian-kajian pemikiran saja. Kemudian dasar pemikirannya misalnya itu ada 6 itu yang pertama misalnya kondisi kelembagaan BUMDes di desa yang kita tetapkan sebagai lokus pelaksanaan proyek perubahan itu karena satu, kelembagaan belum terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua, kelembagaan belum memiliki kantor tetap. Kemudian yang ketiga, laporan penata usaha keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat, pengembangan unit usaha masih belum optimal. Yang kelima, kontribusi kepada APBD desa sangat sedikit. 6, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha atau pihak ketiga dalam penguatan atau pengembangan unit usaha BUMDes belum ada. Kemudian ini waktu pelaksanaan dan langkah fasilitasi. Ini terlampir ya, terlampirnya di sini. Ini saya sudah membuat sebagaimana yang saya bisa pahami sesuai dengan surat Kepala BPSDM. Yang pasti setiap 3 bulan kita itu harus melaporkan proses yang kita lakukan. Dan ini ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam rangka melaksanakan proyek perubahan. Yang pertama itu identifikasi lapangan, kemudian kajian regulasi, koordinasi dengan Direktur BUMDes, kemudian fasilitasi penyusunan draft perdes dan perpet pendaftaran badan hukum, kemudian penyusunan program kerja, musdas pendirian ulang, penyampaian laporan progres triwulan pada bulan ke-7 misalnya. Mestinya sih bukan di bulan ke-7 ya, tapi di bulan ke-6 misalnya. Kerja bulan kedua itu harusnya di bulan ke-6 sini. Nah, ini harus diturunkan. Kemudian ini turunnya bulan September. Ini hanya estimasi ya kawan-kawan, nanti bisa dilakukan perbaikan. Kemudian sampai akhirnya penyampaian laporan progres rencana proyek perubahan yang triwulan 4 menginformasikan pelaksanaan fasilitas yang kita lakukan mulai dari triwulan 1 sampai dengan triwulan yang terakhir, dan informasi kondisi akhir, ada hambatan, ada potensi, ada sebab-sebab yang lain yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu target akhir proyek perubahan. Karena rumusan masalahnya alasannya itu 6, maka target akhirnya juga 6. Ya. Yang pertama, target akhirnya itu BUMDesa terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua itu kelembagaan BUMDesa memiliki kantor tetap. Kemudian yang ketiga, tersusunnya laporan pengelolaan keuangan kelembagaan dan usaha BUMDes sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian penguatan dan atau pengembangan unit usaha BUMDes. Kemudian kenaikan kontribusi, kenaikan jumlah kontribusi PAD pada APB desa hasil usaha BUMDes. Kemudian yang keenam, meningkatnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha atau kerjasama pihak ketiga. Rumusannya 6, maka targetnya juga 6. Kemudian yang terakhir, penutup. Demikian rencana kerja proyek perubahan disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan koreksi. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta berhasil sesuai yang diharapkan. Kecamatan Maret 2023. Tim proyek perubahan lalu diketahui oleh supervisor. Oke kawan-kawan, ini PKM yang bisa saya tayangkan pada malam hari ini. Semoga kita dengan saling belajar, dengan saling menguatkan, kita bisa
meningkat kapasitasnya gitu ya, dan dapat menjalankan tugas-tugas kita dengan maksimal.